Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Kali ini saya mau mereview Poco X3 yang udah dipakai setelah 5 bulan. Jadi belinya itu tanggal 23 Oktober 2020 tahun lalu dan sekarang udah masuki bulan ke-5. Hampir 5 bulan sih. Dan di awal pembeliannya HP Poco X3 ini tuh rame banget ya. Rame banget. Itu pertama kali aku beli HP itu antri, jadi kayak serasa beli iPhone. Nah, intinya dari speknya kalau kalian lupa itu di selling pointnya itu dia udah Snapdragon 732 Qualcomm, terus udah FHD+, dot display, 120Hz, 240 touch sampling, 64 AI quad kamera, 20 megapiksel display front kamera, dan 560 mAh dengan 33 watt fast charging. Di zamannya ini hype banget, harga segini pertama kali udah pakai fingerprint yang di samping, double stereo speaker, 120Hz IPS. Ini beneran HP yang istimewa, bahkan sampai sekarang. Saking istimewanya, kalian lihat Redmi Note seri 10 yang versi Pro, itu speknya mirip banget dengan Poco X3 NFC ini. Ya cuma beda di layar aja, yang ini IPS, yang di Redmi Note itu udah AMOLED. Dan kameranya dari 64 dan 108 megapiksel. Nah, tapi walaupun Poco X3 64 megapiksel aja, kameranya itu masih bagus, masih yang terbaik. Hasil kameranya di bulan kelima seperti ini. Dan untuk perekaman video depan seperti ini, masih bagus. Nah, ini gelap terang. Kalau kalian install open cam, kalian bisa ngelock ISO dan speednya, jadi nggak akan gelap terang kayak gini. Jadi akan ngelock terus, jadi bagus videonya. Dan ini itu 20 megapiksel loh. Yang di Redmi Note 10 cuma 16 loh. Jadi kamera depan dari Poco X3 ini sama dengan resolusi kamera depannya Mi 10T Pro yang ini. Ya, saat ini perekaman menggunakan Poco X3 dengan 4K 30 fps. Nah, stabil kan? Nah, mana lagi kalau nggak di Poco X3 yang bisa ngasih 4K stabil di harga seperti ini? Ya, cuma Poco X3 aja yang bisa. Dan selain 4K 30 fps, kalian tuh bisa dapat video yang stabil di Full HD dengan 60 fps. Pokoknya keren banget lah. Untuk harga segini, urusan kamera belakang nggak ada lawan. Nah, jadi itu foto dan video dari kamera depan dan kamera belakang. Itu adalah hasil video yang menurutku sangat baik sekali di harganya. Bahkan sampai sekarang itu masih aku bilang yang terbaik di harga segitu. Kalau kita ngomongin tentang Redmi Note 10, itu kamera depannya resolusinya menurun dari 20 megapiksel ke 16 megapiksel. Tapi memang sih kalau kamera depan Redmi Note seri 10 itu udah ada electronic image stabilisasi. Jadi buat kalian yang video itu bisa stabil, nggak goncang-goncang. Cuma ya kalau EIS kamera depan Xiaomi itu pasti agak ngezoom banget gitu, kurang wide aja gitu. Kalau EIS-nya dimatiin, efeknya akan lebih wide, cuma ya goncang-goncang gitu. Dan di Poco X3 NFC ini tuh enaknya, yang paling aku suka sampai sekarang adalah FHD-nya. Full HD 60 fps itu masih stabil, 4K 30 fps itu masih stabil. Kalian lihat aja review Redmi Note 10 yang udah ada di luar negeri, itu cuma stabil di Full HD 30 fps aja. Sama seperti Redmi Note 9 yang lalu, dan kamera depan aja. Nah, kalau aku disuruh memilih kamera depan atau kamera belakang yang stabil semua videonya, aku pasti memilih kamera belakang. Karena kamera depan, pertama aku bukan tipe orang yang sering ngevlog pakai HP kayak gini, enggak sih. Terus ya rada kurang nyaman sih dengan cropnya yang terlalu ngezoom. Jadi wajahnya tuh ngezoom banget, jadi tangannya harus aku jauhin gitu baru bisa agak kelihatan, tapi itu masih ngezoom sih menurut aku sih. Nah, jadi kembali ke pembahasan kamera. Kamera Poco X3 ini bagus sekali dengan sensor Sony. Hasilnya akan mudah sekali kalian untuk jatuh cinta. Bahkan ketika aku compare dengan Mi 10T Pro, hampir susah menemukan mana yang lebih baik, Mi 10T Pro atau Poco X3. Tapi pada akhirnya Mi 10T Pro ini memang lebih baik. Tapi lebih baiknya
enggak terlalu jauh jika dibandingkan dengan Poco X3. Apalagi di Mi 10T Pro yang harga 7 ini, dia tuh Full HD-nya 60 fps, dia tuh nggak ada EIS-nya, jadi goncang-goncang gitu. Walaupun ada OIS, Optical Image Stabilisasi, tapi enggak terlalu membantu. Nah, kalau kita ngomongin kamera ya, kameranya Redmi Note 10 itu sudah 108 megapiksel. Nah, tapi kalau 4K dan FHD 60 fps-nya itu nggak ada EIS-nya, sebetulnya kayak videonya itu kayak hampir nggak kepake gitu. Ya, kalau kita bisa sih pakai tripod sih biar gak goncang-goncang. Cuma kalau kita jalan itu kan goncang-goncang tuh kayak videonya nggak bakal kepake gitu. Mau dikasih video sampai resolusi 8K, 16K gitu, tapi kalau goncang-goncang ya nggak bakal kepake gitu. Ya bisa kita beli yang namanya gimbal stabilisasi. Nah, cuma kan ya jadi keluar duit lagi gitu. Nah, terus untuk pengalaman bermain game Poco X3 ini setelah 5 bulan, aku merasa baik-baik aja, nggak ada masalah, sama seperti ketika aku pertama kali beli. Walaupun udah update ke OS MIUI 12.0.60, yang terakhir itu cuma pembaruan patch keamanan aja ya, dan aku rasa sih tidak ada perubahan yang signifikan dari segi performa dan daya. Banyak orang yang ngeluh bilangnya boros gitu, cepat habis. Nah, cepat habis karena sih ya mungkin orangnya heavy gamer ya, dia ngegame terus. Nah, kalau aku sendiri pakai Poco X3 ini ya emang lumayan kerasa boros sih. Jadi kalau kita main Mobile Legends kan udah bisa settingan ultra nih. Aku selalu pakai settingan rata kanan. Jadi layarnya aku setting ke 120 Hz, settingan gamenya rata kanan, terus juga HFR-nya aku hidupin dan ultra. Pokoknya rata kanan biar performanya baik. Performanya baik, enak, dimainin enak lah, di harga segitu enak. Cuma emang ada rasa hangat, bukan panas ya, hangat. Orang tuh bilang panas bang, panas. Satu-satunya rasa panas yang pernah aku rasain itu di Mi 10T Pro. Waktu itu aku main Genshin Impact rata kanan 60 fps, itu baru beneran panas. Dan katanya Snapdragon 888 itu lebih panas 4 derajat daripada titik maksimal dari Snapdragon 865. Nah, itu baru yang namanya panas. Kalau Poco X3 ini cuma anget doang, nggak panas, anget aja. Jadi emang kalau dipakai Mobile Legends, aku sih nggak mencoba menutup-nutupi ya, emang terasa hangat. Dan kalau dari segi konsumsi baterai, ini udah aku catat nih buat kalian. Nah, waktu main Mobile Legends itu dari jam 9.58 sampai jam 10.19. Jadi mainnya sekitar 21 menit. Dan 21 menit itu baterainya berkurang 6%. Lalu aku main Genshin Impact dari jam 9.35 sampai jam 10.05. Dan itu tuh baterainya berkurang 11%. Jadi selama 30 menit baterainya tuh berkurang 11% di settingan yang enggak tinggi tentunya. Aku bikin yang paling ramah di handphone. Jadi kalau dilihat ini emang sebetulnya nggak terlalu jauh juga sih. Jadi rata-rata kalau misalkan main Mobile Legends aku sekali war gitu ya, itu habisnya 5-7%. 5-nya sih jarang, kebanyakan 7%. Nah, kalau kita pakai Mi 10T Pro, nah ini yang baru awet nih, Snapdragon 865. Kalau main pakai Mi 10T Pro, itu tuh main 18 menit, 19.44 sampai jam 20.02. Jadi main sekitar 18 menit itu cuma baterainya berkurang 4% aja. Irit banget. Nah, waktu aku main pakai Mi 10T Pro, nah ini baru kerasa jauh lebih adem. Masih ada angetnya tapi dikit banget jika dibandingkan dengan Poco X3. Nah, di sini kita bisa tahu kalau Poco X3 ini tuh Snapdragon 732 dengan kasarnya Antutunya hampir 300. Untuk menghandle game zaman sekarang, bahkan Mobile Legends itu tuh nggak mudah ya. Masih bisa, udah dibilang itu nggak kerasa enteng lah, game Mobile Legends tuh udah kerasa agak memakai daya gitu. Soalnya udah beberapa kali update, karakternya makin banyak, grafiknya diperbaiki, dan itu semakin sedikit lama membebani handphone sekarang, apalagi harga 3 jutaan. Tapi masih cukup ringan untuk game yang sering dimainkan orang-orang gitu.
Nah, kalau mau diiritin aku juga tidak tahu bagaimana caranya, tapi memang kayak seperti itu. Terus masalah yang lain adalah kalau kalian masang kartu di Poco X3 NFC, ini nggak semua sih, kebanyakan tergantung lokasi dan kartu provider kalian. Cuma banyak banget dan termasuk saya merasakan pingnya itu nggak stabil, entah kenapa. Di Mobile Legends tuh nggak stabil. Pingnya bisa hijau, terus merah, terus hijau lagi, kalau nggak hijau, kuning, terus hijau lagi, udah gitu terus. Jadi kadang waktu momen-momen penting tiba-tiba nge-lag gitu, kayak ya apa, pingnya kayak 100 gitu langsung. Momen terpentingnya kadang hilang. Jadi kalau aku main Poco X3 NFC, internetnya seringnya aku pakai tethering dari ini Redmi Note 5, karena seri ini tuh masih internetnya masih kuat banget, masih bagus gitu. Walaupun nggak tahu mungkin radiasinya juga lebih gede ya daripada HP sekarang. Jadi aku seringnya main tetheringnya pakai ini dan nggak ada kendala. Kalau pakai ini Poco X3 NFC atau handphone Xiaomi yang sekarang kayak Mi 10T Pro itu hasilnya sama aja semua sama aja. Tapi aku nggak tahu ya kalau pakai kartu XL ya. Soalnya dulu aku pernah pakai kartu XL itu lancar, nggak ada ping turun-turun, aneh. Nah, untuk dari segi suara juga layar aku juga seneng-seneng aja. IPS-nya juga ya oke lah untuk di harga segini. Udah 120 Hz, touch samplingnya juga terasa responsif banget. Bahkan dibanding dengan Mi 10T Pro, aku merasa lebih kencang Poco X3 NFC ini, walaupun hanya selisih sepersekian milisecond mungkin ya, tapi aku merasa touch samplingnya lebih baik di Poco X3. Terus dari body, walaupun plastik sampai sekarang juga masih awet. Mungkin karena saya termasuk user yang baik pemakaiannya. Nah, jadi intinya sih Poco X3 NFC sih harga apa ya, smartphone yang baik untuk di harganya, bahkan sampai sekarang. Buktinya aja Redmi Note Series 10 aja sampai masih pakai SoC-nya ini, Poco X3 NFC. Nah, tapi kalau ditanya kenceng mana, bagusan mana, lebih smooth yang mana, aku harus nyoba sendiri nanti kalau udah dijual yang seri Pro-nya di Indonesia. Soalnya ini pakai OS-nya tuh kan OS Poco ya. Kalau yang Redmi kan pakai OS-nya Redmi tuh katanya harus nggak bisa disamain juga gitu. Kemarin kan aku nyoba compare Poco M3 sama Redmi 9T, dan ada orang-orang yang bilang ya kan itu OS-nya beda. Jadi mungkin nggak bisa dibilang sama gitu. Padahal menurutku ya sama-sama aja sih. Nah, terus kalau kalian beli yang 664, sebetulnya ini udah lancar dan lebih hemat ya, kan lebih murah. Tapi kalau untuk HP utama, ini sempit banget 664 zaman sekarang ini. Nah, tapi kalau untuk HP kedua, 664 masih oke. Gimana nih nasibnya Poco X3 NFC ini setelah Redmi Note 10 keluar? Masih layak dipakai atau enggak? Ya, menurutku sih itu nanti nunggu harganya ya. Seberapa murah sih, seberapa dekat sih Redmi Note 10 dengan Poco X3 NFC. Kalau kalian belinya di waktu awal penjualan dan udah dipakai sampai sekarang, menurutku sih masih layak-layak aja ya kalau diperjuangkan untuk dipakai sampai beberapa tahun ke depan. Nah, kalau kalian yang kepingin beli Poco X3 sekarang dengan harga yang awal penjualan dulu, ya mending sih aku sarannya sih nunggu aja Redmi Note Series 10. Lumayan, layarnya AMOLED. Walaupun speknya sama, layar AMOLED pasti akan memberikan experience yang berbeda dan lebih nyaman sih. Menurut aku seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, HP Poco X3 NFC ini HP yang masih jos banget. Kameranya aku suka banget. Sampai aku suka banget nge-record pakai Poco X3 dan Mi 10T Pro karena sama-sama 20 megapiksel dan hasilnya bagus seperti yang kalian lihat di videoku yang sebelumnya. Dan dari performa cukup mumpuni, tidak malu-maluin. Dari speaker juga ya lumayan, harga segitu 12 speaker dan gak jelek. Fingerprintnya juga di samping, modelnya kekinian. Walaupun desainnya Poco ini emang gamer banget ya, jadi mungkin gak semua orang bakal suka desain dari Poco X3 NFC. Nah, tapi dari segi fungsi, ini adalah HP yang terbaik di kelasnya. Baik banget. Jadi sekian aja review 5 bulan dari Poco X3 NFC. Buat kalian yang punya pendapat lain, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye!